Apakah setelah zakat itu kita tidak memberikan yang lain? Kita berikan yang lain. Alhamdulillah tadi penyerahan yang luar biasa kepada anak yatim, kepada guru mengaji. Ini yang disebut dengan sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membagi, ada kotak-kotaknya. Ada kotak yang wajib namanya zakat, tapi ada kotak yang sunat namanya infak dan sedekah. Tapi Allah Maha Adil, yang bisa kasih duit namanya infak, yang tak bisa kasih duit namanya sedekah. Sedekah itu lebih ringan, lebih di bawah lagi daripada infak. Kasih duit, kasih semen namanya infak. Tapi kalau kasih bukan materi namanya sedekah. Makanya senyum itu disebut dalam hadis sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Tapi zaman sekarang sedekah senyum pun payah karena pakai masker. Tak tahu dia entah senyum tak apa, tiba-tiba keluar aja suara. Oleh sebab itu maka Allah Ta'ala Maha Adil, likulli sulama minkum sedekah. Di setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekah. Jadi tukang-tukang kita yang membangun masjid ini, nampaknya duit dia tidak keluar, tapi tetes 10 keringat dia, walaupun dia dapat upah, dapat gaji dari PLN, maka sesungguhnya kalau dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia beramal, itulah pentingnya niat. Jadi apa yang membedakan orang beramal dengan tak beramal? Adanya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Dia tukang berangkat dari rumah, pergi kemari untuk kerja, memasang lantai, memasang kubah, memasang lampu, maka sesungguhnya kalau niatnya hanya untuk kerja cari duit, duit itu yang dia dapat. Tapi kalau dia niatkan untuk bersedekah, sedekah bukan dengan materi tapi dengan keringatnya, dengan tetes puluhnya, dengan kerjanya, dengan tenaganya, maka dia dapat dua-duanya, mengalir juga pahalanya untuk dia. Oleh sebab itu maka amal yang besar ini, maka setiap GM, setiap pimpinan, setiap pegawai, setiap karyawan, setiap direktur mesti berpikir dalam kepalanya, kalau saya tugas di sini 3 tahun, 5 tahun, apakah saya buat masjid baru? Apakah saya membuat panti baru? Apakah saya membantu anak yatim fakir miskin? Atau merenovasi masjid yang lama menjadi baru? Atau menaikkan masjid yang di bawah yang sebelumnya kalau hujan sedikit saja banjir naik ke atas? Alhamdulillah masjid ini naik ke atas, yang di bawah kendaraan, alhamdulillah. Oleh sebab itu maka nikmat besar ini mesti di-share, mesti disampaikan ke orang lain. Kalau tidak, maka dalam Islam kita hanya sekedar untuk diri kita saja. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, pernah berjalan di atas muka bumi, pernah bernapas, pernah dikasih Allah SWT nikmat kerja halal, pernah diberikan Allah SWT sebagian harta, pernah dijadikan Allah Ta'ala punya jabatan, tapi tak pernah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia, makhluk yang paling rugi. Allah Ta'ala mengatakan mereka yang tak menggunakan telinga, tak memakai mata, tak memakai hati, tak memakai pikiran ini, ulaika kal an'am. Mereka ini macam binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pekerjaan ini kalau kita peturutkan tak ada selesainya. Pagi selesai datang petang, petang tak selesai datang malam, malam tak selesai datang besok pagi. Habis itu segera mati, lupa. Hidup ini macam mimpi saja. Hidup ini macam mimpi. Yang baru sadar nanti bahwa dia sudah terjaga ketika sudah mati. Ketika manusia ini mati, keluar roh dari jasad, barulah dia sadar rupanya dia selama ini hanya mimpi panjang. Apa mimpinya? Mimpi jadi pegawai PLN. Berapa banyak orang yang termimpi-mimpi sangat ingin jadi pegawai PLN. Di antaranya protokol kita tadi, sangat ingin jadi pegawai PLN. Berapa orang yang ikut tes tak lulus jadi pegawai PLN. Tapi orang tidak bersyukur kalau dia tidak mengetahui niat baik orang. Dia tak bersyukur kalau dia tidak pernah gagal. Oleh sebab itu kenikmatan besar ini mesti disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Kata Nabi SAW, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak berterima kasih kepada manusia. Bagaimana mensyukuri nikmat ini? Mensyukuri dengan lidah, banyak-banyak berzikir, bertasbih, bersolawat. Bagaimana mensyukuri dengan tangan? Gunakan tangan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mensyukuri dengan hati, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Mensyukuri dengan harta, banyak-banyak berinfak, berwakaf, berzakat dan bersedekah. Pada akhirnya, la in syakartum, kalau kau syukuri nikmatmu ini, la azidannakum, pasti ku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kau kufur, tak kau syukuri, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku amat sangat menyakitkan.